Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, praise God. Kita berdoa, let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala Raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan yang masih bersama dengan kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakkanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan juga kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan layakkan kami untuk boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin, haleluya, amin. Kita angkat pujian. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't walk heaven without us. So Jesus, you brought heaven
What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Death fell tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, what a beautiful name, wonderful name, powerful name. You are so beautiful, so wonderful, so powerful. We worship you, we give you praise, we praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ my Savior, Christ my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus. We give you praise, we praise your name, the name of Jesus Christ my Savior. Benar Tuhan, kami menyembah nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama yang kami sembah Bapa. Terima kasih Bapa. We give you all the praise and the glory. We give you all the honor that belong to you, Lord. Terima kasih Bapa. Thank you, thank you, thank you, Lord.
Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami Bapa. Kami adalah umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan Aku buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untukku nikmati. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah. Aku buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untukku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang terbatas di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa
Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, sungguh indah, sungguh mulia, sungguh ajaib. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang menguatkan, yang melindungi, yang menghiburku, yang menolongku, yang menopangku. Firman-Mu Tuhan yang mengampuniku, yang mengasihiku, yang menguduskanku. Firman-Mu Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Kami bersyukur, syukur bagi-Mu. Buat firman-Mu Tuhan sungguh besar. Firman-Mu, benar Tuhan, firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu yang berkuasa di atas segala-galanya. Firman-Mu yang sudah menyelamatkan kami Bapa. Firman-Mu yang sudah menolong kami. Firman-Mu yang sudah menuntun kami dan menegur kami. Firman-Mu yang sudah membawa kami sampai hari ini. Firman-Mu yang sudah menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang terus ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengajar kami Bapa, dan Tuhan yang menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi hamba-Mu terus dengan hikmat-Mu Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan menolong hamba-Mu, yang akan terus memimpin hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, dan terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh menolong kami dan menuntun kami kepada jalan yang benar dan kepada kebenaran itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang ajaib. Amin. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan.
Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is so good and God is always good, ya. Tuhan selalu baik, Dia terlalu baik bagi kita. Dia yang masih menyertai kita sampai hari ini, dan bersama pimpinan Tuhan, bersama kasih Tuhan yang masih menyertai Bapak Ibu dan saya juga sampai hari ini. Puji Tuhan, praise God. Ya, semua doa, semua pujian dan kemuliaan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah berada di hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025, ya. Begitu cepat waktu berlalu. Tetapi Tuhan kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan semua karena anugerahnya sampai kita boleh ada pada sampai hari ini. Puji Tuhan. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru dari Kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Petrus 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Biarlah saudara dan saya dan Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan hati kita. Kita mau buka hati kita lebar-lebar agar setiap kebenaran firman Tuhan atau benih firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Mari kita siapkan hati, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-9. Silakan dibaca. Puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 14. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dan ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi ini Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat dari ayat yang pertama sebenarnya sampai ayat yang terakhir, ya. Ayat 9 sampai ayat 14. Ya, ini yang kita bahas hari ini dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14, ya. Jadi saudara, ini bagaimana Rasul Petrus yang sedang menulis kitab ini, bagaimana dia mau memberitahukan kepada dunia, kepada kita pada zaman itu di mana di sana dikatakannya di dalam ayat 9, dan juga untuk saat ini di mana kita berada pada saat ini, ya. Jadi Rasul Petrus mau berkata, dia tuliskan kitab ini tentang bagaimana, ya, Tuhan itu akan kembali nanti, kedatangannya bagaimana, dan juga bagaimana Tuhan mau supaya semua orang bertobat. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus, di mana dia mau supaya banyak orang bertobat sebelum kedatangan Tuhan.
Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya agar kedatangan Tuhan itu tidak menimpa kita ya. Seperti dikatakan seperti pencuri. Nah, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-9, silakan dibaca. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya ya, dikatakan di sana. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Oke, bacakan lagi ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengingkar janji ya, karena Tuhan katakan di dalam ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Lalu Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya, walaupun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkar janji ya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi Tuhan tidak pernah melalaikan setiap rencananya ya. Lalu Tetapi ia sabar terhadap kamu. Tetapi ia sabar terhadap kamu ya, dikatakan di sana. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ya. Jadi Rasul Petrus katakan dia menulis kitab ini di sana, dikatakan di sana ya, bagaimana dia memberitahukan kepada bangsa Israel pada waktu itu di sana dan juga kepada kita saat ini, di mana firman Tuhan berbicara kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, di mana kedatangan Tuhan itu yang begitu rupa ya. Jadi kita itu harus hidup according to His word. Jadi kita harus hidup menurut firman-Nya ya, menurut kebenaran firman-Nya. Jadi Rasul Petrus ini luar biasa ya, dia menuliskan kitab ini bagaimana dia mau memperingatkan kita ya saat ini dan juga pada waktu itu di sana. Jadi kita bacakan lagi di ayat yang ke-9. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi di dalam ayat 9 dikatakan jelas, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan itu tidak akan lalai menepati janjinya. Lalu Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi banyak orang mungkin di sana menganggap semua itu adalah satu kelalaian, tetapi Tuhan tidak akan pernah ya mengingkar setiap janji dan rencananya. Tuhan tidak pernah lalai ya. Dikatakan di sana Tuhan tidak pernah lalai ya untuk menjalankan semua atau melakukan setiap rencananya, kehendaknya, walaupun ada orang menganggap seperti suatu kelalaian, tetapi tidak. Itu semua hanya pikiran manusia yang memikirkan bahwa itu adalah kelalaian, tetapi tidak pernah menjadi kelalaian, karena Tuhan tidak pernah melalaikan setiap rencananya ya. Lalu tetapi ia sabar terhadap kamu. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Jadi Tuhan justru sabar terhadap kamu ya, terhadap kita ya, karena Tuhan katakan di sana tetapi Tuhan sabar, ia sabar terhadap kamu. Jadi Tuhan itu begitu sabar terhadap kamu, terhadap Bapak, Ibu, terhadap saya ya, saudara dan saya, dan juga terhadap bangsa Israel pada saat itu di sana ya. Tuhan tetapi ia sabar terhadap kamu. Lalu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa ya. Oleh sebab itu Tuhan itu justru dia sabar, dia begitu sabar ya, with long suffering. Tuhan itu begitu sabar menunggu, menantikan orang-orang ya, umat manusia untuk datang, berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu dikatakan lalu di sana, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ya. Jadi sudah jelas Tuhan itu justru begitu sabar, ia begitu sabar terhadap kamu, dikatakan di sana ya, karena ia tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Tuhan justru menghendaki supaya semua manusia kembali, berbalik dan bertobat ya, dikatakan di sana di ayat yang ke-9, supaya setiap manusia, setiap orang, setiap umat manusia berbalik dan bertobat. Artinya kembali kepada Tuhan dari dosa-dosa. Berbalik kepada Tuhan itu diartikan tinggalkan dosa.
kembali kepada Tuhan, bertobat, ya, supaya kita boleh diselamatkan, kita boleh menerima keselamatan. Karena Tuhan katakan Dia tidak menghendaki ada manusia yang binasa, justru Dia menghendaki supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara, di ayat yang ke-9 sudah dikatakan jelas, ya, Tuhan begitu sabar terhadap kita. Tuhan begitu sabar, ya, Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Oleh sebab itu, biar Bapak, Ibu, Saudara dan saya berbalik kembali kepada Tuhan dan bertobat, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang 10. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, ya, sudah dikatakan jelas. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi Tuhan, kedatangan Tuhan itu, yaitu hari Tuhan yang akan datang nanti, akan datang seperti pencuri dikatakan. Artinya bagi kita yang tidak siap, ya, bagi kita yang belum bertobat, bagi saudara atau bagi orang yang belum bertobat dan tidak mau bertobat, maka hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Lalu dikatakan lagi di sana, pada hari itu langit akan lenyap. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, ya. Saudara, sudah jelas dikatakan di ayat yang 10, sangat mengerikan, ya, kedatangan Tuhan. Lalu, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dikatakan di sana akan lenyap, ya. Jadi itu yang dikatakan di ayat yang ke-10, di mana kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belum siap, kita tidak mempersiapkan hidup kita, artinya kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup bermain-main dengan dosa atau kompromi dengan dosa, ya, atau menyukai dosa atau menikmati dosa, maka hari Tuhan akan datang seperti pencuri bagi kita yang tidak siap, bagi kita yang tidak mempersiapkan hidup kita, maka hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Karena kita tidak tahu, ya, tiba-tiba hari Tuhan itu datang menimpa kita. Itu artinya menimpa kita karena kita tidak mempersiapkan hidup kita, maka hari Tuhan akan menimpa kita seperti pencuri. Saudara tahu kalau pencuri mau datang ke rumah itu, ya, mau ada pencuri datang, dia tidak akan memberitahukan kepada yang punya rumah dia mau datang kapan atau hari apa atau jam berapa dia mau datang untuk mencuri. Tidak ada pencuri yang akan memberitahukan kepada yang punya rumah kalau mereka mau datang mencuri, ya. Nah, itu diartikan Tuhan, kedatangan Tuhan itu, hari Tuhan akan datang seperti pencuri, ya, bagi kita yang tidak siap, bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan hidupnya, bagi orang-orang yang masih terlena dengan dunia, bagi orang-orang yang masih menikmati dosa. Itu akan seperti itu, hari Tuhan akan tiba, akan datang menimpa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita persiapkan hidup kita agar hari Tuhan tidak menimpa kita, ya. Artinya kebinasaan tidak menimpa kita. Lalu teruskan lagi. Pada hari itu langit akan lenyap. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dengan gemuruh yang dahsyat. Saudara tahu kalau langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat itu begitu mengerikan, ya saudara, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Karena kita aja dengar hujan, angin, topan, badai itu, ya, guntur kilat yang keras, ya, menakutkan. Angin siklon, tornado, semua itu sangat menakutkan, ya. Itu pun kita sudah takut, ya, kalau itu lagi ada bad weather atau severe weather, ya. Itu sangat menakutkan, saudara, sangat mengerikan, ya. Karena suara severe weather itu menakutkan kita. Angin datang begitu keras, ya. Lalu hujan es, hujan keras, ya, thunderstorm, semua itu sangat menakutkan kalau kita dengar, ya. Apalagi dikatakan unsur-unsur bumi ini akan lenyap, ya. Nah, kita bacakan lagi ayat yang 10 dari yang unsur-unsur bumi. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api. Unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, ya. Unsur-unsur dunia itu akan hangus dengan nyala api, ya, saudara. Itu sangat menakutkan, ya. Jadi dunia ini akan hangus, terbakar, ya. Unsur-unsur dunia dikatakan akan hangus dengan nyala api.
Berarti bumi akan terbakar ya, langit akan lenyap. Lalu dikatakan lagi, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi sudah jelas di ayat yang ke-10 dikatakan di sana, ya, bumi dan apa yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi saudara, itu sangat mengerikan, sangat menakutkan ya untuk hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Artinya kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Dia tidak menghendaki ada manusia yang binasa, ada orang yang binasa. Dia katakan di ayat ke-9 tadi ya, dia justru begitu sabar terhadap kita. Dia mau supaya setiap orang berbalik dan bertobat, agar tidak ada yang binasa. Dan di ayat yang ke-10 itu dikatakan kedatangannya yang begitu menakutkan. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Sangat menakutkan saudara, sangat mengerikan. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Jangan kita pandang enteng atau anggap sepi ya apa yang akan datang nanti. Karena kita pasti akan terkejut kalau hari itu tiba secara tiba-tiba di hadapan kita. Maka kita akan terkejut ya, karena begitu banyak orang akan terkejut dengan kedatangan Tuhan karena mereka tidak siap atau mereka tidak menantikan kedatangannya. Artinya mereka tidak mempersiapkan hidup mereka untuk menantikan kedatangan Sang Raja di atas segala raja ya. Jadi ini sangat mengerikan di ayat yang ke-10. Unsur-unsur bumi akan hangus ya, maksudnya akan hangus dengan nyala api. Jadi itu sangat mengerikan, dan apa yang ada di atas bumi ini akan hilang lenyap. Artinya semua yang ada di atas bumi ini akan hilang lenyap. Jadi saudara, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Seringkali ya, kita itu sering memperingatkan karena firman Tuhan yang sudah memperingatkan kita untuk berhati-hati, berjaga-jaga, karena hari Tuhan itu kita tidak tahu datangnya kapan atau bagaimana ya, kita tidak tahu. Tapi sudah dikatakan jelas hari Tuhan akan datang seperti di ayat yang ke-10, yaitu sangat menakutkan, sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Dia dan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga bagi orang-orang yang mengenal Dia atau tahu namanya tetapi tidak mempersiapkan hidupnya, tidak mempersiapkan dirinya untuk kedatangannya ya. Jadi itu sangat berbahaya bagi kita, sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Biarlah ayat yang ke-10 boleh memperingatkan kita agar kita tetap berjaga-jaga dan berhati-hati ya di dalam kehidupan kita. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup ya. Jadi dikatakan di ayat yang ke-11 ya, dikatakan di sana sudah jelas ya, jika segala sesuatunya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup ya. Ini sudah jelas di ayat yang ke-11. Jadi kita harus mempersiapkan hidup kita ya saudara, Bapak Ibu. Kita harus berjaga-jaga di dalam doa, di setiap hari, di setiap saat, di setiap waktu. Jadi jangan berhenti-henti berdoa di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan katakan tetap berjaga-jaga di dalam doa. Jadi siang malam ya, setiap saat, setiap waktu kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlena ya oleh apa yang ditawarkan oleh dunia. Jangan sampai kita terlena, karena kita akan terkejut apa yang akan datang nanti. Jadi dikatakan di ayat yang ke-11, kita bacakan lagi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup ya. Jadi saudara, kalau memang akan terjadi secara demikian ya, bumi akan lenyap, semua langit, bumi akan lenyap, itu artinya betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi dikatakan di sana oleh Rasul Petrus ya, dikatakan di sana betapa suci dan salehnya kita harus hidup ya. Kita harus hidup
kudus, saudara. Jadi jangan kita menolak kalau ada firman Tuhan tegur kita untuk hidup kudus. Jangan kita menolak, kita harus terima ya saudara, karena firman Tuhan itu menegur kita untuk kebaikan kita, untuk membawa keselamatan bagi kita, bukan untuk menjatuhkan kita atau untuk membuat kita kecewa. Tidak, firman Tuhan itu sangat membawa kita kepada keselamatan itu, maksudnya akan membawa kita kepada keselamatan itu. Jadi kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kita, menyelamatkan kita ya dari segala yang akan membahayakan kita, dari segala sesuatu yang akan membahayakan kita atau mematikan kita. Jadi saudara, hati-hati dengan kehidupan kita. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan kita anggap dosa itu cuma kecil. Enggak. Semua dosa kecil, dosa besar itu tetap dosa. Jadi jangan kita hidup sembrono lagi, hidup sembarangan ya, atau bermain-main dengan dosa dan kejahatan, karena itu sangat dibenci Tuhan. Kita harus menyukai apa yang Tuhan sukai, dan kita harus membenci apa yang Tuhan benci, yaitu Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi kita harus membenci dosa dan kejahatan. Jangan kita terlibat di dalam dosa dan kejahatan lagi, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka kita harus berhenti berbuat dosa, kita harus berhenti ya kompromi dengan dosa atau menyukai dosa atau menikmati dosa, terlebih-lebih lagi menyetujui dosa. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kita harus berbalik dan bertobat sungguh-sungguh, bukan bertobat bermain-main ya. Jadi di ayat 11 dikatakan ya, kita harus hidup suci. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, betapa kudusnya kita harus hidup, karena Tuhan adalah kudus. Bapa di surga kudus, adalah kudus. Kita harus hidup seperti Kristus Yesus adalah kudus. Tuhan Yesus Kristus adalah kudus. Jadi kita harus hidup seperti Tuhan Yesus, karena Roh Kudus itu kudus. Jadi kalau kita mau menerima Roh Kudus, artinya kita harus hidup kudus seperti Roh Allah yang ada di dalam kita adalah kudus. Jadi firman Tuhan katakan jelas, kita harus hidup kudus karena Tuhan adalah kudus. Roh Kudus adalah kudus ya. Roh Kudus itu Roh Allah yang diam di dalam kita. Jadi jangan kita mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup kita, dengan kehidupan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, jadi saudara, di ayat yang 11 sudah dikatakan betapa suci dan salehnya kita harus hidup, karena hari Tuhan sangat. Sebentar, install channel. Oke. Nggak tahu nih kenapa begitu. Karena hari Tuhan itu sangat menakutkan. Hari Tuhan itu sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Kita harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga di dalam doa. Kita persiapkan hidup kita, ya, kita hidup kudus di hadapan Tuhan, karena kita tidak mau hidup bercela. Kita tidak mau kalau Tuhan kembali, Tuhan dapati kita hidup bercela dan bernoda atau bernoda dan bercela ya. Kita mau hidup kudus supaya Tuhan kembali, Tuhan dapati kita hidup di dalam kekudusan. Kita sedang hidup mempersiapkan hidup kita. Kita sedang hidup mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Raja di atas segala raja yang akan datang untuk membawa kita kembali bersama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal ya. Jadi di ayat yang ke-11 sudah dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi suci dan saleh ya, artinya kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita akan teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Lalu ayat 12. Pada hari itu langit akan binasa. Pada hari itu langit akan binasa dalam api ya, terus, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini ayat yang ke-12.
Ayat ke-12, yes. Oke, bacakan lagi ayat yang ke-12. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa. Pada hari itu langit akan binasa. Dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena dan nyalanya. unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saudara, di ayat yang ke-12 dikatakan di sana ya. Jadi bagi kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, hari Allah, ya, saudara dan saya yang berdoa setiap hari, berjaga-jaga, ya, berseru kepada Tuhan, ya, memohon pertolongannya, memohon perlindungannya pada hari Tuhan yang akan datang, di mana kita tetap mempersiapkan hidup kita hidup kudus, kita mau hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Kita orang-orang kudus yang menanti-nantikan Tuhan dan mempercepat kedatangan hari Allah, yaitu hari Tuhan yang kedua kalinya yang akan datang nanti. Justru kita itu orang-orang yang mempercepat kedatangannya, karena kita yang orang-orang yang bersiap, berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang sedang berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan, berjaga artinya kita jaga hidup kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Kita tidak mau lagi terlibat dalam dosa atau kejahatan atau hidup najis, segala macam kehidupan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita mempersiapkan hidup kita untuk kedatangannya, maka kitalah orang-orang kudus itu yang mempercepat kedatangannya. Jadi di saat kita menantikan Tuhan Yesus Kristus dan kita berseru Tuhan, biarlah Tuhan bawa kami kembali kepada Tuhan. Artinya kita sedang menanti-nantikan kedatangannya, kita sedang menunggu kedatangannya, dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Artinya kita mau mempersiapkan hidup kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga, maka kitalah orang-orang kudus yang mempercepat kedatangannya. Jadi saudara, setiap firman Tuhan yang sudah dikatakan ya, itu adalah kebenaran. Jadi kita harus percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak akan maksudnya akan terjadi ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap kebenaran firman-Nya. Jadi orang-orang kudus yang sedang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan hari Allah, hari Tuhan, kitalah yang akan mempercepat kedatangannya. Oleh sebab itu persiapkanlah hidup kita, berjaga-jagalah hidup dalam doa di setiap saat, di setiap waktu. Jangan sampai kita lengah atau terlena lagi dengan dunia atau tawaran-tawaran dunia, ya, atau dengan terlena dengan dosa-dosa atau hidup di dalam kenajisan. Jangan, saudara. Kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan, agar Tuhan kembali Dia dapati kita tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak bercela. Maka nama kita semua ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting. Nama saudara dan saya harus tertulis di dalam kitab kehidupan ya. Karena itu yang kita cari, yaitu kekekalan ya. Hidup untuk kekekalan. Jadi itu yang kita cari. Nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, jadi luar biasa. Di mana dikatakan di sana, ya kita bacakan lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya. Jadi ada janji Tuhan ya. Tuhan katakan di sana, tetapi sesuai dengan janjinya, yaitu janji Tuhan, janji Allah. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang lama akan lenyap, hilang total ya. Jadi kita orang-orang kudus yang memang benar-benar mengasihi Tuhan dan taat
melakukan firman-Nya dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali dan kita tetap menguduskan hidup, kita menguduskan diri kita, maka kita adalah orang-orang yang sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan katakan Dia akan menepati janjinya, ya. Tuhan akan membangun langit baru dan bumi yang baru, yaitu ya Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru, kota Yerusalem yang baru. Ya, nah, jadi kita semua harus siap. Persiapkanlah hidup kita supaya kita boleh masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah rencana Tuhan bagi kita, umat manusia yang mau mengikuti kehendak Bapa di surga. Kita bacakan lagi sekali lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya. Tetapi sesuai dengan janjinya, ini jadi ada janji Tuhan. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Di mana terdapat kebenaran. Jadi di mana langit yang baru dan bumi yang baru itu, di sana terdapat kebenaran. Jadi di sana hanya ada kebenaran ya saudara, di langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada ketidakbenaran di sana. Artinya karena langit yang lama, bumi yang lama itu telah berlalu. Amin, akan berlalu. Oleh sebab itu langit yang baru dan bumi yang baru, Tuhan katakan lewat janjinya ada, maksudnya di sana terdapat kebenaran. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru hanya ada kebenaran. Jadi di saat kita masuk ke kota Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, maka di sana hanya ada kebenaran dan kita akan hidup di dalam kebenaran. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran karena kita adalah orang-orang yang kudus yang menanti-nantikan kedatangan hari Tuhan, hari Allah, yaitu kedatangan hari Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi saudara dan saya ingat tetap berjaga-jaga, persiapkan hidup kita. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 14. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan terdapat tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, luar biasa. Nah, kita bacakan lagi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Rasul Petrus katakan, sambil menantikan semuanya ini, dikatakan di sana, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Jadi supaya kita didapati tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Di hadapannya itu artinya di hadapan Tuhan, ya. Lalu dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Jadi dikatakan di sana, ya, saudara-saudaraku coba bacakan lagi di ayat tadi. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih. Jadi sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Sambil menantikan semuanya ini. Jadi sambil kita menantikan, ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, langit baru dan bumi yang baru, lalu kamu harus berusaha. Jadi kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat. Jadi kita harus berusaha supaya kita terdapat tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Jadi di hadapan Tuhan, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, ya, sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di sana hanya ada kebenaran, kita harus berjaga-jaga, berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita supaya kehidupan kita terdapat tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela di hadapannya, yaitu di hadapan Tuhan
yang akan datang. Jadi jangan sampai Tuhan dapati kehidupan kita itu bercacat atau bernoda atau bercela. Jadi dikatakan di sana, jangan sampai Tuhan dapati hidup kita seperti itu. Biarlah Tuhan dapati hidup kita berubah, artinya kita hidup di dalam pertobatan. Kalau Tuhan kembali, Tuhan dapati hidup kita di dalam pertobatan. Kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita. Kita sudah hidup menguduskan diri, menguduskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan kita hidup untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Maka kita akan melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu, jangan sampai dia dapati kita bercacat dan bernoda di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, ya, karena ini untuk perdamaian ya dengan Tuhan. Kita bacakan di ayat yang terakhir tadi. Ayat terakhir, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Jadi sudah jelas di ya, supaya kamu terdapat tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya ya. Dalam perdamaian dengan Dia. Dalam perdamaian dengan Dia. Jadi untuk mendapatkan perdamaian dengan Tuhan, dengan Dia itu artinya dengan Tuhan, kita harus hidup kudus, artinya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh hidup bercela atau bernoda atau atau cacat ya. Hidup artinya diartikan hidup bernoda, bercacat dan bercela itu artinya hidup kita itu tidak karu-karuan ya. Itu hanya digambarkan seperti itu. Jangan sampai hidup kita itu seperti itu, bercacat, bercela atau bernoda ya. Karena kehidupan kita itu harus kudus. Tuhan harus dapati kehidupan kita itu harus kudus di hadapannya untuk mendapatkan perdamaian dengan Dia ya. Untuk perdamaian dengan Dia, yaitu dengan Tuhan. Jangan sampai kita hidup tidak karu-karuan. Jangan sampai kita hidup semau kita lagi atau seenak kita lagi, atau kita hidup sembrono ya. Jangan sampai kita hidup seperti itu. Kita harus hidup ya, jangan bercacat, jangan bernoda atau jangan bercela. Artinya jangan lagi Tuhan dapati, kalau Dia kembali jangan sampai Dia dapati kita hidup di dalam dosa, atau kita masih kompromi dengan dosa, atau kita masih menikmati dosa, atau kita masih menyetujui dosa. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita bercacat, bercela dan bernoda. Jadi kita harus kuduskan hidup kita. Kita harus menguduskan diri kita di hadapan Tuhan ya. Hendaklah betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, dikatakan di ayat yang ke-10 ya, atau ayat ke-9 tadi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di ayat yang ke-11. Jadi saudara, kita harus hati-hati dengan kehidupan kita ya. Kita harus berjaga-jaga, persiapkan hidup kita untuk kedatangannya ya, karena kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi ya. Memang kita tidak tahu hari dan jam, waktunya. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi tugas kita, bagian kita itu untuk mempersiapkan diri. Itu bagian kita. Bagian kita itu mempersiapkan diri sambil menantikan kedatangannya. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan itu ya hari kedatangannya itu kita tidak tahu. Itu hanya bagian, itu Tuhan punya. Maksudnya hanya Tuhan yang tahu. Jadi itu bagian Tuhan. Kita tidak perlu tahu kapan. Karena itu bukan bagian kita. Itu adalah bagian Tuhan ya. Tetapi bagian kita yang kita harus jalankan, yang kita harus kerjakan, bagian kita, yaitu kita harus hidup kudus. Kita harus sambil menantikan kedatangannya, kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus hidup suci ya, dikatakan hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa lagi, atau masih terlena dengan dosa, atau tertidur dengan dosa. Itu yang dimaksudkan bercacat, bernoda dan bercela. Jangan sampai Tuhan dapati hidup kita seperti itu kalau Tuhan kembali ya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara dan saya boleh mempersiapkan kehidupan kita, karena kehidupan kita itu sangat penting di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa teladan hidup itu, karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi teladan hidup bagi kita ya Bapak, Ibu. Jadi
kita harus menjadi teladan kehidupan kita. Setiap orang, setiap hamba-hamba yang sudah membawa firman atau memberitakan kebenaran firman-Nya, hidup kita harus menjadi teladan. Hidup kita itu harus menjadi contoh bagi dunia yang gelap ini. Hidup kita harus menjadi terang dan garam dunia. Artinya kita harus membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia yang gelap ini. Kehidupan kita itu harus ada perubahan, harus diubahkan dan dibaharui. Jadi jangan kita mau hidup seperti itu terus menerus, ya. Banyak orang selalu memakai excuse, ya. Kita masih ada di dunia ini, bagaimana kita harus hidup seperti itu, harus hidup kudus, ya. Sedangkan begitu banyak godaan, gangguan, ya, di hadapan kita. Justru lewat gangguan dan godaan itu kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar itu, asal kita mau menguduskan diri, kita mau menyucikan diri kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kita asal kita mau. Semua itu harus ada kemauan dari kita. Kita yang harus mempunyai kemauan, ya, untuk mendapatkan, meraih semua itu. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang disukai oleh Tuhan, di mana Tuhan menghendaki kita harus hidup kudus, hidup benar, hidup melakukan firman-Nya, hidup menjadi teladan, hidup membawa terang Tuhan yang ajaib. Itulah kehendak Bapa di surga. Kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menjadi orang-orang yang hanya menerima keselamatan, lalu kita masih seperti dulu. Asal kita sudah terima keselamatan, sudah sampai di situ. Tidak seperti itu. Justru karena kita sudah menerima keselamatan, kita harus hidup berbeda. Artinya kita harus tampil beda. Tidak sama lagi dengan orang-orang dunia yang masih mau hidup di dalam dosa, yang masih mau kompromi dengan dosa, yang masih mau bermain-main dengan dosa dan menyetujui dosa. Ya, itu kita tidak boleh lagi seperti orang-orang dunia seperti itu. Kita harus hidup berbeda, tampil beda. Tuhan katakan kamu harus berbeda, tidak sama lagi dengan dunia ini. Karena Tuhan sudah pisahkan kita. Walaupun kita masih ada di muka bumi ini, tetapi Tuhan sudah pisahkan kehidupan kita itu. Tidak sama lagi seperti dunia, seperti dulu. Karena kita dulu belum menerima keselamatan. Tetapi sesudah kita menerima keselamatan, maka kehidupan kita sudah berbeda. Tuhan katakan Dia sudah pindahkan kita. Ya, pindahkan itu bukan pindahkan kita dari dunia ini. Kita masih ada di bumi. Tetapi Tuhan memisahkan kehidupan kita tidak sama lagi dengan orang-orang dunia. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu yang diberikan gambaran oleh Tuhan. Di mana kita adalah orang-orang yang berbeda. Tidak sama lagi dengan dunia ini, karena Tuhan sudah selamatkan kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Jadi kita harus hidup beda, tampil beda. Jangan hidup sama lagi seperti orang dunia. Jangan sampai kita hidup lagi seperti dulu atau kembali lagi hidup seperti dulu, ya. Kalau saya tidak diselamatkan oleh Tuhan, juga saya mungkin masih hidup seperti dulu, masih hidup di dalam dosa. Ya, saya masih kompromi dengan dosa, masih menikmati dosa, di mana saya adalah orang berdosa yang harus diselamatkan, yang perlu keselamatan itu. Kalau tidak, saya pasti binasa. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara juga, kalau kita tidak benar-benar mengharapkan keselamatan itu atau tidak mau menerima keselamatan itu, maka kita akan binasa. Karena Tuhan katakan, kamu harus percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan harus menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, maka engkau akan diselamatkan. Jadi kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang sudah mengatur kita. Bukan kita lagi mengatur hidup kita, tetapi Tuhan yang mengatur hidup kita. Dan orang-orang yang sudah diselamatkan itu, hidup mereka pasti berbeda, karena Tuhan sudah membedakan mereka dengan orang dunia. Jadi mereka tidak mau lagi hidup dalam dosa. Keinginan untuk berbuat dosa sudah tidak ada lagi bagi orang-orang yang hidup kudus. Mereka tidak mau kompromi lagi dengan dosa, karena keinginan itu sudah tidak ada di dalam mereka. Karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam mereka. Orang-orang yang sudah bertobat dan menerima
keselamatan itu. Mereka pasti hidup berbeda karena mereka sudah hidup kudus. Mereka tidak mau lagi hidup seperti dulu karena mereka tahu Tuhan sudah selamatkan mereka. Ya, jadi pasti kita bisa lihat orang-orang yang sudah diselamatkan, hidup mereka pasti berbeda. Cara mereka bicara, cara mereka bertindak itu pasti berbeda. Mereka tidak sama lagi seperti orang-orang dunia yang hidup sembarangan atau hidup sembrono. Mereka pasti berbeda. Oleh sebab itu Tuhan katakan kamu harus jadi terang dan garam dunia, ya, membawa terang Tuhan yang ajaib lewat kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan dan hidup kudus, maka mereka akan membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi Bapak Ibu dan saya harus tetap setia kepada Tuhan. Karena kita yang sudah menerima keselamatan itu, maka kita mau setia kepada Tuhan. Kita tetap mau taat dan setia sampai Ia kembali. Ya, karena janji Tuhan akan ditepati. Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, di mana Tuhan yang akan kembali lagi. Dialah yang akan membawa kita hidup bersama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal. Jadi di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah Bapak, Ibu, Saudara dan saya boleh tetap melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Kita tidak hanya menjadi pembaca atau pendengar firman, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita harus mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, ya. Merendahkan diri kita, rendah dengan kerendahan hati. Karena itu yang Tuhan mau. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan kesombongan dan keangkuhan hidup kita, ya. Karena Tuhan tidak suka orang sombong. Dia memandang orang sombong dari jauh, Dia katakan di dalam firman-Nya. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, karena Tuhan akan melihat dan memandang kita dan menerima kita, ya. Karena Dia tahu kita mau hidup di dalam kekudusan dan kita mau hidup di dalam kerendahan hati, ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini sudah mengajar kita di mana kita harus menjadi orang-orang yang mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, ya. Jadi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita di mana kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap siap sedia, artinya berjaga-jaga, siap sedia di dalam setiap saat, setiap waktu, ya. Karena kita tahu di saat kita melakukan semua itu, maka kedatangan Tuhan itu akan menjadi satu kemenangan bagi kita. Kedatangan Tuhan itu akan menjadi satu sukacita yang besar bagi kita, umat-umat Tuhan yang hidup sesuai dengan firman-Nya, yang hidup di dalam kekudusan, dan orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Nya. Maka kedatangan Tuhan itu akan membawa kedamaian, akan membawa sukacita, akan membawa kemenangan bagi kita, umat-umat Tuhan yang sedang menanti-nantikan kedatangan-Nya. Amin. Dan mempercepat kedatangan-Nya, dikatakan di sana, ya. Jadi kitalah orang-orang kudus yang sedang menanti-nantikan kedatangan-Nya dan mempercepat kedatangan-Nya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita semua dan menuntun kita semua kepada jalan yang benar itu. Karena kita memang harus berjalan di jalan yang benar, ya. Jangan sampai kita hidup ikut-ikutan seperti orang yang tidak mau serius dengan Tuhan, ya. Begitu banyak orang yang belum serius dengan Tuhan. Masih banyak orang yang masih mau bermain-main dengan kehidupannya, karena mereka tidak mau serius dengan Tuhan. Artinya mereka belum mau memberikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka tidak mau serius dengan Tuhan, ya. Nah, itu adalah satu hal yang sangat berbahaya bagi kita. Jangan sampai kita
hidup seperti orang-orang yang tidak serius atau belum mau serius dengan Tuhan, karena mereka akan tertinggal kalau Tuhan kembali. Ya, Tuhan akan tinggalkan mereka karena mereka tidak mau mencari Dia secara benar, tidak mau mencari Dia dengan serius. Artinya mereka masih bermain-main dengan kehidupan mereka. Ya, itulah satu kehidupan yang sangat membahayakan kita. Biarlah saudara dan saya, Bapak Ibu, boleh tetap mempersiapkan kehidupan kita di hadapan Tuhan sampai Ia kembali, karena nama kita pasti akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat, membawa berkat bagi Bapak Ibu, bagi saudara dan saya. Dan biarlah nama Tuhan terus diagungkan, ditinggikan, dipuji. Ya, nama Tuhan terus yang kita puji dan kita sembah, karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima ya setiap hormat, pujian dan kemuliaan. Semua hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus meteraikan kebenaran firman-Mu di setiap hari, amin, di setiap hati yang sedang mendengarkan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh tetap tinggal diam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan boleh menuntun kami dan menegur kami dan menolong kami, mengajar kami Bapa kepada kebenaran itu sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, dan juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan terus setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami juga serahkan terus keluarga kami yang belum diselamatkan. Begitu banyak keluarga-keluarga yang belum diselamatkan Bapa. Begitu banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Bapa. Kiranya Tuhan mau bermurah hati dan berbelas kasihan kepada mereka, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, berbalik dan bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami sampai hari ini Bapa, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa juga untuk setiap Bapa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, dan Tuhan yang selalu menolong kami dan memberikan jalan keluar bagi setiap situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan terus cuaca di atas muka bumi ini Bapa. Cuaca yang silih berganti Bapa, begitu sangat menakutkan Bapa, tetapi kami percaya Tuhan ada di dalam, Tuhan yang masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, baik itu musibah, bencana alam, cuaca buruk, peperangan yang ada, virus-virus, sakit, penyakit, kejahatan manusia, kejahatan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, earthquake, tsunami, landslide, flood, hujan es, angin, topan, badai, thunderstorm, bushfire, high temperature, heat wave, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, cyclone, tornado, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Engkaulah pencipta alam semesta. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan Bapa Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan. Pakailah mission Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media, agar banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami mau kembalikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu.
Bapa, kami mau serahkan terus Bapa setiap orang-orang, setiap keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan lawat, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita angkat pujian Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Have a blessed day, everyone.